Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan bercerita dan berbagi info tentang kesehatan, khususnya tentang GERD, gangguan kecemasan, dan penyakit lainnya. Saya bukan dokter, bukan psikiater atau psikolog maupun terapis lainnya. Saya hanya seorang sahabat yang memberikan ruang untuk bercerita. Jadi, kalau kamu punya pengalaman yang sama, atau kamu punya tips lain yang bisa membantu teman-teman, kamu boleh menceritakannya di kolom komentar video ini, atau video lainnya di channel Maya Wagi. Dalam video kali ini, Maya mau membahas tentang suatu gangguan yang sebenarnya banyak dialami oleh orang, tapi banyak yang mengabaikannya. Padahal, gangguan ini bisa berdampak yang lebih serius lagi jika dibiarkan terus-menerus. Apa itu? Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengertian overthinking, serta apa sih penyebab dari overthinking atau berpikir secara berlebihan ini. Simak videonya sampai selesai ya. Mungkin sahabat MG juga sering lihat ya, kalau saya lihat di Twitter itu ada meme yang bertebaran tentang kartun lagi tidur, dan kartunnya ini kepalanya botak lagi berpikir gitu, berpikir tentang segala sesuatu. Misalnya lagi ada yang bahas tentang desain kamar yang estetik gitu, terus rame kan sampai ribuan tweetnya. Tapi pasti nanti ada meme yang bertuliskan, kenapa ya kok orang-orang punya kamar sendiri gitu? Kenapa ya kok aku nggak bisa mendekor secara estetik gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya overthinking itu menurut saya lagi sedang dibicarakan karena banyak yang mengalaminya. Banyak yang mengalami kalau mau tidur terutama, pikiran melayang-layang kemana-mana, memikirkan segala sesuatu yang sering kali segala sesuatunya tuh nggak penting. Jadi segala sesuatunya tuh receh gitu. Bahkan dibuat kayak banyak sarkas-sarkas ya. Misalnya ada yang nge-tweet, kenapa sih orang kok suka dada ayam? Kalau padahal kan paha ayam itu lebih enak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kenapa sih, dan lain sebagainya. Kalau diceritain banyak banget. Jadi buat kamu yang pernah mengalami, pasti kamu langsung paham deh. Oh iya, aku juga kayaknya overthinking deh gitu. Nah, mungkin dalam video selanjutnya, Maya juga akan menceritakan tentang ciri-ciri atau gejala dari overthinking ini. Biar videonya nggak kepanjangan, kalau video kali ini kita bahas dulu tentang pengertian overthinking, serta penyebab hal-hal apa saja yang membuat seseorang menjadi overthinking. Overthinking atau berpikir secara berlebihan ini merupakan salah satu jenis gangguan dari kesehatan mental di mana kita terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang remeh-temeh, bahkan berpikir sampai ke detail-detailnya untuk sesuatu yang belum terjadi maupun sesuatu yang telah berlalu tanpa ada tindakan untuk mengatasi masalah gitu. Jadi kita tuh cuma mikir aja, nggak ini apa, ada yang lewat jadi saya ngelirik. Jadi orang yang overthinking cuma berpikir secara berlebihan tanpa disertai dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Kayak misalnya berpikir terus, oh aku mau dekor kamar nih, mau bikin kamar yang estetik, nanti pakai lampu-lampu kelap-kelip, LED, pakai gantungan daun monstera gitu. Dipikirin secara detail banget, nanti di sini, di sini, di sini. Tapi sampai besoknya lagi, tidak dilakukan. Misalnya nyicil kayak beli dulu, atau mungkin kalau nggak punya uang, bersihin kamarnya dulu gitu. Ada tindakan nyata, tapi kalau yang namanya overthinking, cuma mikir aja. Bahkan untuk beresin kamarnya dulu kayak gitu juga enggak ada tindakan. Nah, inilah pengertian dari overthinking, yaitu berpikir secara berlebihan tanpa ada tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang dipikirkannya tersebut.
Apa sih yang menyebabkan orang-orang jadi overthinking? Apalagi makin kesini, kalau saya perhatikan makin banyak orang yang menjadi overthinking. Kalau zaman dulu misalnya kakek nenek kita kayaknya tuh hidupnya simple gitu. Saya kalau ngelihat orang-orang tua yang hidupnya mungkin zaman dulu ya, sekarang udah tua, ya mereka cuma sehari-hari bangun, beribadah, simple gitu, mau ngapain lagi kan, makan, tidur, beresin rumah, dan sebagainya. Sedangkan anak-anak sekarang nih, anak-anak zaman now, apa aja dipikirin, karena memang hidup memang semakin kompleks, dan permasalahan pasti akan selalu ada. Nah, bagaimana caranya kita dalam mengatasi masalah-masalah ini, dan bagaimana caranya untuk manajemen stres, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan latihan untuk mengelola itu semua, maka bisa jadi overthinking. Biasanya yang menyebabkan overthinking adalah perfeksionis. Pengennya tuh semuanya sempurna. Kayak ngelihat ada yang sesuatu cuil dikit, tahu cuil ya? Ada sesuatu yang tidak seharusnya gitu. Itu akan merasa gemes gitu. Kayak apa sih ya, gatel. nggak betah aja ngelihatnya. Jadi terlalu perfeksionis, ingin segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Biasanya hal ini bisa menyebabkan overthinking. Jadi ketika misalnya kita meeting atau habis presentasi di kampus atau di kantor siangnya, nah malamnya terus jadi kepikiran, oh tadi aku harusnya ngomong seperti ini, oh tadi aku belum membahas masalah ini, oh tadi ketika rekanku bilang ini harusnya aku membahasnya ini gitu. Padahal kan oke, kalau misalnya itu sebagai evaluasi, sebagai perbaikan dirinya, boleh dipikirkan dalam suatu waktu, terus dicatat untuk perbaikan. Tapi yang namanya overthinking itu sepanjang waktu dipikirinnya, dan tanpa ada misalnya ditulis gitu, enggak. Kalau overthinking tidak ada waktu yang khusus untuk di overthinking, yaelah. Jadi dia itu mikir terus. Memang orangnya tipe pemikir, perfeksionis. Jadi misalnya lagi makan, mikirin, oh tadi pas antri di bank tellernya nggak ramah gitu. Padahal lagi makan. Nah itu dia overthinking. Terus pas lagi mandi, kepikiran segala sesuatu gitu, terus lagi ngapain. Nah, perfeksionis ini menjadi salah satu penyebab dari overthinking. Kemudian penyebab lainnya, ini yang bisa nyari penyebabnya memang diri kita sendiri. Jadi ada banyak banyak orang yang mengalami overthinking. Salah satu penyebabnya adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu lagi, kayaknya banyak banget. Masa lalu nih, harus dijaga bener-bener ya. Hidup kita saat ini harus dijaga bener-bener, jangan sampai jadi masa lalu yang buruk bagi masa depan kita. Masa lalu itu misalnya inner child, atau mungkin pernah mengalami kekerasan ketika kecil, misalnya, atau kurang kasih sayang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari orang tua, atau mungkin dia dibully di sekolah sama teman-temannya. Itu akan menjadi trauma yang mungkin nggak sadar gitu, aku happy aja gitu, sampai terus lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, tapi ini terpendam di alam bawah sadar. Dan ketika mungkin sudah kuliah, di mana tekanan hidup mungkin lebih banyak lagi, terus kayak trauma masa lalunya tuh keluar, dan itu bisa bikin jadi overthinking, jadi mikirin segala sesuatu, sering keinget masa lalu, sering keinget dulu pas aku SD sering dikatain ini, sering dikatain kurus, sering dikatain gendut, sering dikatain apa gitu. Sebenarnya kan itu kan ciptaan Tuhan, tidak perlu diejek gitu kan. Nah, jadi kayak selain perfeksionis, juga trauma masa lalu bisa menjadi penyebab dari overthinking. Penyebab overthinking atau berpikir secara berlebihan selanjutnya adalah kita sering nganggur. Nganggur dalam arti diem aja,
diem sendirian dan gak ngapa-ngapain. Ini potensial banget buat bikin pikiran tuh melayang kemana-mana. Dan psikiater saya pun kayak menyarankan banget untuk sibuk, harus sibuk. Sibuk bukan harus bekerja kantoran atau sibuk gimana ya, tapi walaupun kita misalnya sendiri, walaupun kita posisinya nganggur, kita bisa menyibukkan diri, misalnya menulis itu sesuatu yang produktif banget untuk orang-orang yang memang punya hobi dan kemampuan buat menulis. Selain bisa buat kayak terapi gitu nulis, bisa juga menghasilkan uang lumayan. Atau mungkin sibukkan diri dengan beres-beresin rumah, nyapu, ngepel, nyuci, itu kayaknya nggak ada habisnya kan. Jadi untuk menghindari overthinking bisa dengan cara menyibukkan diri, karena berdiam diri dalam waktu lama dan sendirian bisa menjadi penyebab dari munculnya overthinking. Nah, overthinking sendiri ini bisa berdampak lebih fatal, seperti misalnya tambah parah gangguan kecemasannya dan bisa menimbulkan depresi juga. Dalam video selanjutnya Maya akan lebih lanjut ya, lebih rinci tentang dampak fatal dari overthinking ini. Jadi dalam video ini tentang pengertian apa itu overthinking serta penyebab dari overthinkingnya dulu. Jangan ketinggalan video Maya selanjutnya, makanya di subscribe channel Maya Wagi dan bunyikan notification bell-nya. Maya senang banget kalau kamu juga klik like, share, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.